warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas tips menghindari berita hoax COVID-19. Sebelumnya, kalian pasti pernah menemui berita hoax COVID-19 yang banyak bertebaran di sosial media, baik dari WhatsApp grup yang memforward berita COVID-19 tanpa ada sumber yang jelas, atau dari Facebook yang hanya menampilkan penggalan berita saja, tetapi justru banyak orang yang men-share berita tersebut, padahal tidak jelas kebenarannya. Atau juga influencer di Instagram yang banyak memberikan tips pencegahan COVID-19, tetapi tips tersebut tidak benar, bahkan merugikan banyak pihak. Jadi, bagaimana sih cara terhindar dari berita hoax mengenai COVID-19? Yuk simak video berikut ini sampai tuntas. Tips yang pertama yaitu bersikaplah skeptis terhadap judul. Skeptis artinya curiga atau ragu-ragu. Berita palsu atau berita hoax seringkali menggunakan judul yang bombastis, sensasional, dan provokatif. Mengapa demikian? Karena dengan begitu pembaca akan langsung merasa tertarik ketika membaca judul, kemudian segera membuka dan membaca berita tersebut. Dan tak sedikit orang yang langsung mempercayai berita hanya dari membaca judulnya saja. Seperti contoh berita mengenai COVID-19 berikut ini. WHO mengatakan merokok salah satu solusi pencegahan COVID-19. Sebelum kita menelan mentah-mentah berita tersebut, kita harus berpikir kritis bahwa apa iya dengan merokok kita bisa mencegah atau bahkan mengobati COVID-19? Apakah merokok adalah hal yang efektif dan sudah terbukti untuk mencegah COVID-19? Kalau memang seperti itu, mengapa para dokter tidak menyarankan kita semua untuk merokok saja? Perlu diketahui bahwa berita hoax biasanya langsung menuding pihak tertentu yang sering mengedepankan rumor. Selain itu, isi berita hoax juga sering diambil dari media resmi untuk membangun dan memperkuat opininya. Maka dari itu, kita semua harus waspada terhadap judul berita yang bombastis, sensasional, dan provokatif. Tips yang kedua yaitu perhatikan baik-baik alamat situs atau URL dan isi halaman beritanya. Kita harus memastikan bahwa berita tersebut ditulis oleh sumber yang terpercaya serta memiliki reputasi keakuratan yang baik. Jika berita tersebut berasal dari organisasi yang tidak dikenal atau berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi resmi pers, misalnya menggunakan domain blog, maka berita tersebut bisa berindikasi palsu atau hoax. Berita palsu atau berita hoax mungkin juga berisi hal-hal yang tidak masuk akal atau tanggal peristiwa yang sudah diubah. Banyak juga situs berita palsu yang salah eja atau punya tata letak yang aneh. Untuk mengetahui tanda-tanda ini, kita harus membaca dengan seksama. Berita palsu atau berita hoax bisa juga menyertakan gambar atau video yang dimanipulasi. Atau terkadang foto tersebut memang asli, tetapi konteksnya berbeda. Hal ini digunakan pembuat berita palsu untuk memprovokasi pembaca. Jadi, jangan mudah percaya berita meskipun disertai foto atau video. Tips yang ketiga yaitu cek sumber informasinya. Kita dapat memeriksa sumber informasi penulis untuk menginformasi keakuratannya. Kurangnya bukti atau ketergantungan terhadap ahli-ahli yang tidak disebutkan namanya, maka berita itu dapat dikategorikan hoax. Atau jika berita tersebut hasil broadcast dari seseorang, maka tanyakan dari mana berita itu berasal. Hal ini dapat meminimalisir orang untuk tidak sembarangan menyebarkan berita-berita tidak jelas dari sumber yang tidak diketahui. Tips yang keempat yaitu lihat berita atau informasi lainnya.
Jika kita mendapatkan sebuah berita yang meragukan, cobalah lihat berita atau informasi yang serupa pada Google dengan cara mengetik kata kuncinya. Apabila tidak terdapat berita atau informasi yang serupa, maka berita itu bisa berindikasi palsu atau hoax. Sebaliknya, jika terdapat beberapa berita atau informasi serupa dari sumber terpercaya, maka berita itu benar. Kita juga harus mengamati apakah isi yang terkandung dalam berita tersebut merupakan fakta atau hanya berupa opini maupun rumor. Suatu hal dapat dikategorikan fakta ketika diambil dari peristiwa yang terjadi lengkap dengan kesaksian dan bukti yang ada. Sedangkan opini maupun rumor biasanya berupa pendapat dari penulis berita yang memiliki sifat subjektif, sehingga belum tentu kebenarannya. Tips yang kelima yaitu dapatkan informasi resmi dari otoritas kesehatan global dan lokal. Dengan cara ini, kalian bisa yakin sepenuhnya bahwa informasi yang dibaca dan akan dibagikan merupakan berita yang benar dan akurat. Kalian bisa mendapatkan informasi tersebut dari sini ya. Tips yang keenam yaitu melaporkan berita hoax. Apabila kalian menemui berita hoax dan kalian ingin mencegahnya agar tidak semakin tersebar luas, maka bisa melaporkan berita hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Yang pertama, untuk media sosial Facebook, gunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoax sebagai hate speech, harassment, atau kategori lain yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut. Yang kedua, untuk Google, biasanya menggunakan fitur feedback atau melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Yang kedua, untuk Google, bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Yang ketiga, untuk Twitter, memiliki fitur report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif. Demikian juga dengan Instagram. Kemudian yang keempat, bagi pengguna internet, Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alat aduan konten @mail.kominfo.go.id. Sekian dari video kali ini, semoga kita semua bisa terhindar dari berita hoax yang bertebaran di sosial media. Terima kasih.